Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad din kullih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin 'abdihi wa rasulih wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Hadratil mukarram wal muhtaram, syekhuna wa mursyiduna wa wasilatum bainana wa bainallah wa wasilatun nuzuli rahmatillahi alaina, Sayyidi pangarsa Abah Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajil Arifin. Para jamaah yang sedang mendengarkan suara dari radio Al-Inayah Pondok Pesantren Suryalaya. Dinten ieu urang sadayana sami ngariung ngalaksanakeun acara rutin manakib. Nu ngarupikeun 3 serangkai amalan harian zikrullah, amalan mingguan khataman, amalan sasihan manakiban. Tepat dina sasih Ramadan, sasih nu agung nu mulia, insyaallah. Sasih nu mulia, acara nu mulia, ngiring hadir sareng pangarsa guru anu mulia, muga-muga urang sadaya kaboha mulia, amin. Sasih kamari kalawan restu ti pangarsa Abah singkuring henteu ngiring manakib hadir di dieu, namun tetap ngiring manakiban sanaos tempatna di Madinah Al-Munawwarah. Alhamdulillah barokah pangarsa tiap sasih Syaban pribados diajar umroh sareng saha wae anu kersaeun. Diajar ngawujudul umroh sufistik, hartosna umroh bernuansa tasawuf. Diajar nerapkeun zikir dina manasikul umroh. Saur para peserta aya nu tos 3 kali, 4 kali, 5 kali ka tanah suci. Saur marantena baru kali ini kami merasakan. Margi disarengan kalawan zikrullah. Kanggo jalmi anu diajar torikot tantos pageuh istiqomah nyepeng papakem yen nepina rahmat Allah ka urang teh melalui silsilah. Nupang caketna ka diri urang adalah guru urang. Lir ibarat urang nyanak cai ti luhur gunung. Selangna 100 meter. Nepi na ka urang mah ditungtung selang. Sanajan urang ngagidig ka talagana tetep nepi na ka urang mah ti dinya. Ieu pelajaran. Sanaos urang deus papayun-payun sareng makom Rasulullah moal nepi ka dinya teu melalui guru mursyid. Moal. Ieu pelajaran penting. Jadi ulah kieu. Oh, ayeuna mah saya mah ka ditu ka puhu. Rek ngala ti ditu. Moal bisa. Jadi kita mendapatkan limpahan rahmat inayah maghfirah dari Allah adalah melalui syekh mursyid kita. Silsilah yang kita ambil dari sana kita mengambil talqin. Ieu pelajaran. Duhus ka Baitullah Al-Haram.
disebut Baitullah, rumah Allah. Kade takabur jeung ujub. Yang urang rek ngalak tidinya tidak bisa. Untuk mendapatkan limpahan rahmat dari Allah, walaupun di Baitullah tetap melalui silsilah, melalui guru mursyid kita. Jadi sanaos badan urang deus ka Ka'bah, rabitohkeun heula hate. Assalamualaikum ya Sayyidi, ya wali Allah, ya Sayyidi Syekh Sayyidullah Tajlari. Jadi baru kita meminta kepada Allah, rabitohkan dulu hati kita. Itulah belajar tawadu. Jadi simkuring tengantunkeun kegiatan di dieu mung sami-sami diajar ngalaksanakeun tugas. Salah satu tugasnya adalah belajar mengamalkan zikrullah. Alhamdulillah nisfu Sya'ban kaleresan di Makkatul Mukarramah. Direncanakan 48 orang rombongan akan melaksanakan sholat khair 100 rakaat di Masjidil Haram, tetapi situasi belum kondusif. Margi tepat dina malam Sabtu, hari Jumatna khutbah khatib di sana lain materinya. Dengan tidak bermaksud merendahkan sistem keilmuan keagamaan di negara lain, syukur urang sadayana. Ku Allah ditetapkan sareng Hadratul Mukarram pangarsa guru, sehingga urang teu kababara jadi jelema nu loba ngagogoreng ibadah. Malah diajar ngalaksanakeunana. Ketika saya dengar khutbah di sana, Masya Allah. Ayuhan nas i'lamu bi anna as-siyama fi nisbi Sya'ban batil. Wa bi anna salat al-khassa fi nisbi Sya'ban batil. Puasa nisbu Sya'ban salah, salat nisbu Sya'ban salah deui wae. Mati aslu. Walaysa bil hadis wa innamal haditsu dha'if. Ini gagah cengeurang. Tahadus benikmat barokah guru agung pangarsa Abah. Simkuring sakamampuan nu aya ngageduk ke deukeut multazam 100 rakaat. Alhamdulillah salamet. Diajar. Moga-moga sing aya manfaat amin. Eta pentingna urang kedah gaduh guru mursyid. Manawi dina Miftahus Sudur. Nu disusun ku Hadratul Mukarram Panangan Agung pangarsa Abah. Kalawan ngabantun tina sababaraha kitab agung di bidang tasawuf disebutkeun wa man lam yattakhid syaikhun yursyiduhu li ilaji hadhihi sifati fa huwa asin lillahi wa li rasulih. Siapa orang yang di dunianya tidak mau mencari guru untuk mengobati hatinya, tentu guru yang mampu, yang oleh Allah diberi kemampuan untuk mengobati hatinya, maka dia, bukan kata pajajan, maka dia asin lillahi wal rasulih, durhaka ka Allah jeung ka Rasul salilana. Bersyukurlah kita lepas dari dosa itu. Mudah-mudahan kita menjadi murid yang baik, amin. Ramadan bahasa Arab diambil dari kata ramdun, alif nunnya tambahan. Ramdun artinya panas. Bukan panas cuaca, panas perut karena lapar, atau panas karena Allah membakar dosa-dosa. Tadi Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Andes Jujun Junaidi menyampaikan, membacakan beberapa ayat yang terkait dengan Ramadan. Antara lain, beliau membacakan, wahai orang-orang yang beriman, laksanakanlah saum. Sebab orang sebelum kamu pun sama mendapatkan perintah saum. Tujuannya, la'allakum tattaqun. Antara lain ayat yang dibaca oleh beliau tadi adalah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Itu terdapat dalam ayat Ramadan. Kalau ada orang yang bertanya kepadamu, wahai Muhammad, di mana Allah itu? Jawab, aku ini dekat, aku ini dekat.
tersambung dengan ayat lain. Innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Sebenarnya Allah bisa ditembus oleh kita antara manusia dengan hatinya sendiri. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat daripada otot leher kita sendiri. Tetapi dia bukan benda. Tidak harus diraba dengan tangan, dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dijilat oleh lidah, tetapi harus ditemukan dengan rasa. Dia hanya dapat ditemukan dengan rasa. Itu pun setelah terbuka hati. Kalau tidak terbuka hati, tetap saja tidak bisa ditemukan. Alhamdulillah. Bukan oleh kemampuan kita. Kalaupun kita diberi futihat, wijhatun minat ta'arruf, keterbukaan, bukan oleh kemampuan kita. Itu karena doa guru. Itu karena karomah guru. Kita tidak punya kemampuan apa-apa. Hadirin rahimakumullah. Ramadan berkemampuan la'allakum tattaqun, mencetak manusia menjadi manusia takwa. Menunjukkan bahwa Ramadan berkemampuan tinggi, mampu menjadi kawat candra di muka untuk menggojlok manusia dari kotor menjadi bersih, dari rendah menjadi tinggi, dari maras menjadi nasyid, menjadi giat. La'allakum tattaqun. Mengapa Ramadan berkemampuan sedemikian tinggi? Karena memiliki onderdil atau memiliki peralatan yang cukup, instrumen yang cukup. Yang pertama, alat di dalam bulan Ramadan yang akan mampu mencetak manusia menjadi manusia baik adalah al-imsak. Manjenabu, itu alat pertama. Mohon maaf, kebanyakan umat Islam di ASEAN termasuk di Indonesia baru memahami imsak adalah 10 menit sebelum subuh. Imsak adalah waktu. Maaf. Bukan waktu. 10 menit sebelum subuh itu awal imsak, komando imsak. Sedangkan imsaknya adalah menahan diri dari segala yang membatalkan dari fajar sampai maghrib. Itu imsak. Menisukan pageto jam 12 burang aya nu nyeleuweuh di masjid nanggo speaker. Jam 12 burang, imsak. Ulah dianggap nu gunam. Sebenarnya dia yang benar. Tahan gitu. Kade batal, kade saumna batal. Imsak di tingkat dasar disebut saumul awam atau saumul am, ialah menahan diri dari segala yang membatalkan saum. Makan, minum, dan memasukkan benda-benda ke dalam lubang yang sudah terbuka sejak awal. Mata, telinga, mulut, parji, dubur, dan lain sebagainya. Itu saum tingkat dasar. Imsak tingkat menengah adalah saumul khawas. Menjaga sekujur badan dari maksiat. Waktunya dari balik sampai mati. Itulah saumul khawas, tingkat menengah. Yang ketiga adalah saumul khawasil khawas. Saumul khawasil khawas, imsakul qalbi an ghaflatillah, menjaga hati dari lupa kepada Allah. Kalau sekolah, kita sekolah di SD, dilarang ikut belajar di tingkat SMP, karena bukan tingkatnya. SMP, SMU tidak bisa ikut di perguruan tinggi karena bukan tingkatnya. Untuk saum jangan salah menggunakan rumus. Ini perlu diperhatikan. Banyak orang terjebak yang mengatakan, kita mah tingkat dasar, tingkat rendah, jangan ngambil itu, bukan bagian kita. Kalau sekolah ada tingkatan. SD ya SD, SLTPS MU di situ, perguruan tinggi di situ. Kalau saum, tiga-tiganya harus dilakukan sekaligus. Saum tingkat dasar kita laksanakan,
menahan diri dari pembatalan. Saum tingkat menengah kita laksanakan menahan diri dari maksiat pada Allah. Maka kita sering maksiat. Pernah maksiat saja orang? Langanan. Cepiung maksiat. Tangkulakna. Letah maksiat. Bosna. Karena kita sedang ikut dididik oleh Hadratus Syekh secara rohaniah maupun secara ilmiah, ya rohaniah ya ilmiah, maka kita perlu meningkat. Muntadina rek barang dahar borang-borang imsak tahan-tahan. Maka saum di tingkat menengah ketika mata akan maksiat tahan imsak gitu. Telinga akan maksiat imsak. Letah rek ngupat batur imsak. Jaga diri. Yang ketiga adalah imsakul qalbi an ghaflatillah, menjaga hati dari lupa kepada Allah. Bagaimana caranya menjaga hati agar tidak lupa kepada Allah? Tidak mudah itu. Tidak mudah. Mungkin orang yang sudah belajar tarekat merasa, begini, supaya punya hati tetap ingat kepada Allah. Oh, begitu. Yang paling sulit bukan mengamalkannya. Yang paling sulit adalah mendapatkan bagiannya. Saya ulangi, barangkali kurang dipahami. Ari diajar nomeh hati teh nu hese teh naonna. Mungkin orang sering berbicara nu hese teh eta ngamalkeunana, nu hese teh eta ngabersihan hatena. Maaf, nu hese mah meunang karcis ngiluanana. Mendapatkan nasib dari Allah, mendapatkan bagian dari Allah untuk mendapatkan itu. Beruntunglah bapak dan ibu yang ada jarak masafah, maksudnya jarak kilometer dari Suryalaya, tapi oleh Allah diberi kesempatan untuk mendapatkan itu. Alhamdulillah. Berapa ribu orang, berapa juta orang yang jaraknya dekat ke Suryalaya tapi tidak mendapatkan itu. Jadi yang paling sulit adalah mendapatkan bagiannya. Itu tidak bisa dibeli. Bukan dia 100 juta, 1 miliar hayang dibagianan ku Allah supaya hayang talkin hate. Tidak bisa dibeli dengan uang. Itu adalah yahdillahu linurihi mayyasha. Allah memberi petunjuk. Mungkin bapak-bapak berpikir nu pantas hara yang diajar di kita ulama pantas nama. Tapi kadang-kadang justru sebaliknya nu pantarikna nyaram teh ulama. Ya. Kumaha hari kitu teh dituna. Geus kitu dituna. Kudu gaduhna di kitu kan kudu kumaha. Alhamdulillah. Baik. Hadirin rahimakumullah. Qarib. Jangan terjebak dengan kata-kata yang sering kita katakan. Dia di atas sana. Siga Allah teh di ditu ucang ange. Di awang-awang. Tidak begitu. Qarib, dia maha dekat. Walaisal bubuk dal masafah. Yang disebutkan jauh dari Allah bukan jauh jarak. Yang disebutkan jauh dari Allah adalah al-ghaflah, lupa kepada Allah. Jadi jauh teh lain jauh jarak dah, Allah mah teh jauh. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Allah mencakup langit dan bumi. Kalau resan peribados nuju diajar dina Ramadan ieu pasaran hikam. Pasaran teh ngaos kitab diselesaikeun dina 20 dinten. Antawisna alfiyah 1000 bait sareng hikam 202. Dina hikam disebutkeun kata yatasawwaru ayyah jubahu syai'. Bagaimana orang berpikir bahwa antara Allah dengan kita ada jarak, ada penghalang. Wa huwa zahirun fi kulli syai'. Wa huwa zahirun li kulli syai'. Wa huwa zahirun bi kulli syai'.
tah nu kitu mah Suryalaya mah api tara dipornokeun tos we bagian rasa daripada loba ngabahas hakikat zat Allah api teu ngamalkeun mending eleh ngamalkeun bari teu loba ngabahas lebah nu kitu mah sebab lain ngabahas tentang hakikat zatillah tanpa persiapan ilmu akidah nu cukup memahami Tijan, memahami Qatrul Ghaif, memahami Sanusia, memahami Ummul Barahin, memahami bermacam-macam kitab-kitab akidah, plus mantik jeung munadharahna bisiti soledat. Di antara bapak aya nu sok nyesep, apal zat nikotin dina jisamsu teu? Teu. Apal bumbuna kana ngadamel jisamsu teu? Itu uing mah apal itu iya dikenyot bapak-bapak dan ibu-ibu oleh pengersa dulu diberi tinggal ngenyot orang mah ya. Adapun setiap menakib diberi wawasan keilmuan ditambahkan karena guru mursyid kita sangat bijaksana. Saya mendengar beliau menyampaikan rek ti mana heula atuh ibadah ti mimitina geus meunang ilmu luar teruskeun ka jerona, geus meunang ilmu jero tambahan luarna, kan selesai. Bagus. Itu pola Pondok Pesantren Suryalaya. Ilmunya semua dikaji, tetapi untuk diamalkan. Ilmu sebatas ilmu tidak diamalkan, sarua jeung ngawangkongkeun Jakarta teh init-init. Nyuyak teh ieu anu da eta mah da itu teh da eta mah ieu teh akan geus ka ditu nya teh encan teh. Membacane ayo tidak cukup. Ilmu bukan hanya untuk ilmu tapi untuk diamalkan. Tetapi pengamalan yang ala basirah yang dibimbing oleh pengetahuan, insya Allah pengamalan yang lebih terarah. Amin ya rabbal alamin. Instrumennya insaf, yang kedua adalah tarawih. Alhamdulillah Bapak Ibu tangtos masing-masing di lemurna masing-masing sok ngalaksanakeun tarawih. Rakaatna nu sabaraha? Teu langkung. Pak Jejen terek berkomentar soal rakaat. Hadis Siti Aisyah nyebutkeun 8 ditambahan witir 3. Sayyidina Umar ngalaksanakeun 20. Nuturkeun ka Sayyidina Umar parentah Rasul. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Tuturkeun sunnah kaula jeung sunnah para sahabat kaula. Yang 20 adalah mengikuti Rasulullah atas petunjuk beliau, kita mengikuti Sayyidina Umar radhiyallahu an. Kita tidak usah mempergunjingkan soal itu. Yang paling penting mari kita laksanakan dengan baik. Alhamdulillah. Yang banyak makmumnya, yang cepat apa yang tertib? Biasanya kalau di Indonesia yang cepat ya. Tapi mudah-mudahan walaupun cepat tetap rukun dan apa itu sunat-sunat tetap kita laksanakan, amin. Di Makkah Al-Mukarramah 20 rakaat. 20 rakaat. Ngan 2 jam. Kenapa? Karena 1 rakaat bacaan ayat Qur'annya 1 halaman. Tapi tidak bosan. Karena memang yang membacanya orang pilihan. Rakaat 1 sampai 10 biasanya imamnya adalah Syekh As-Suren. Suaranya ngebas. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. 2 juta makmumna. Iza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadibatun khafidatur rafi'ah. Iza rujjatil ardu rajja bussatil jibalu bassa fakanat haba'an bassa wa kuntum azwajan thalatha. Nah, kita dengar 1 halaman ruku, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mubalik. Ya Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamd, Allahu Akbar. 10 rakaat. Rakaat ke-11 ganti imam. Syekh Abdurrahman As-Sudes, badan besar, hidung mancung, suara kecil. Mashabu yamini bi sidrin makhdud wa tahim mandud. Eta mah da seni asupna. Nu kitu mah Suryalaya mah ganti seni. Kadinya garap seni mah.
asal mengarah karena ibadah. Baik, hadirullah, saya persingkat saja. Selanjutnya juga instrumen alat bantu untuk menggojlok manusia menjadi takwa pada bulan Ramadan adalah apalagi ialah tadarus, memperbanyak membaca Al-Quran. Apalagi zakatul fitrah, kepedulian sosial terhadap sesama manusia. Tetapi yang terakhir adalah Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Hampunten. Untuk Idul Fitri mengembalikan diri kita kepada kesucian, tidak cukup hanya dengan puasa nahan padaharan bungkul, tidak cukup hanya dengan tarawih saja, tidak cukup hanya dengan tilawah Quran saja, harus dengan tasbih al-hakikiyah, membersihkan hati secara tahqiq adalah bizikrillah, dengan memperbanyak berzikir kepada Allah. Ayat tarawih marah sok tadi zikir di mana-mana ya. Ya Latif, ya Kafi, ya Hafiz, ya Syafi, ya Latif, ya Wafi, ya Karimu, antallah nage sok dipisahkan antara Allah. Antallah. Bagus itu sudah bagus. Allahumma innaka afuwun karim suka dibaca, kadang-kadang karena tidak tahu lapatnya jadi salah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Banyak yang Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afu anni. Kekenae daripada tara. Bertahap saja, ini nikmatnya didikan Suryalaya. Bertahap sedikit-sedikit. Idul Fitri adalah fitrah kembali kepada kesucian. Insyaallah, bila hati terus dibersihkan dengan zikrul jahri, kalimat thayyibah la ilaha illallah. Tas tarawih bener unggal masjid sok mangke dikir ngarengkok nage mun alus ban la ilaha illallah 30 duka sabaraha gancang eureun ai beres Ramadan bulan Syawal libur deui dikirna teh. Kita tidak begitu, karena dididik istiqomah Ramadan di luar Ramadan tetap mengamalkan zikrullah. Yang terakhir, alat untuk mendekatkan hati, mendekatkan diri kepada Allah adalah zikrul khafi, zikir yang di dalam. Jadi manusia yang belajar tarekat, selama dia hidup di kebun, di masjid, di sawah, di toko, di warung, di mobil, di pesawat, ruhaniyahnya tidak berhenti melakukan perjalanan menuju Allah. Disebut rahilun, salikun, muridun. Orang seperti kita adalah ibarat orang yang sedang berjalan di malam gelap. Kumaha akan bisa ngalengkah waceskeun kayu api. Koces, bray, ngalengkah, dua lengkah, soledak, bubrag, rarut, hula, rawing, hula. Getihan itu, iya, hanyat deui, naik deui kana jalan, koceskeun deui, lengkah, tilu lengkah, bubrag deui, gitu we urang mah wadipahna ge. Ya, orang seperti kita adalah seperti itu. Itu namanya rohilun, atau muridun, atau salikun. Maka bila mana Allah menilai hiji jelema ngamalkeun zikrut thariqah kalawan istiqomah, khidmah, ngajaga hate, berupaya, taubat, syukur, satu saat Allah akan menjemput dia. Yahtabir rahiluna binurit tawajjuh. Orang yang sedang rahil melakukan perjalanan masih kena ditanyakan, masih kena kudu kokolosodan, masih kena kudu lobang ngoceskeun kayu api, wal wasiluna lahumul anwar. Datang muncak orang mah malaikat ngofat remak cahaya Allah. Nah, keberai jalanan dijemput ku barisan Allah, itu kenikmatan yang hakiki. Amin. Orang-orang seperti kita jujur saja tidak layak untuk sampai ke sana oleh kemampuan kita, tetapi kita sikap terhadap kasih sayang guru dan kasih sayang Allah. Mudah-mudahan kita terbawa. Amin. Sekian, kita akan sama-sama mendengarkan wejangan-wejangan dari Al-Mukarram Hadratus Syekh Pangarsaaan Kiai Haji Abdul Ghaus Saifullah Al-Masrur. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan limpahan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.